Iya. Sebelumnya boleh perkenalkan diri, nama Bapak dan pekerjaan Bapak. Ya, perkenalkan nama saya Mas Budiman, profesi Satpam Satuan Pengamanan. Bapak udah berapa lama ya kerja sebagai security di perumahan ini? Untuk kita sudah hampir 2 tahun jalan. Kalau untuk profesi hampir 7 tahun kurang lebih. Baik, berarti Bapak sebelumnya pernah jadi security juga nih Pak? Di mana? Eh, Kalau untuk wilayah Satkamling, alhamdulillah sudah ada 4 lokasi, termasuk Citraland, Puspa Regency, Adva Resort juga sudah kami jaga itu. Boleh ceritain nggak Pak tentang tugas-tugas Bapak saat menjadi security? Nah, kalau untuk tugas tupoksi namanya Mbak, tugas pokok dan fungsinya. Nah, tugas pokok dan fungsinya itu kita pasti otomatis kita SOP dari 5S, minimal 3S, senyum, salam, sapa. Nah, apalagi 5S ya, sopan dan santun. Utamakan pelayanan yang baik. Contohnya kayak tamu, pimpinan, barang gitu. Jadi tupoksi kita itu banyak, Mbak. Namanya tugas pokok dan fungsinya gitu. Nah, biasanya kan kalau security itu ada timnya ya Pak. Benar. Nah, gimana cara Bapak untuk berkoordinasi satu sama lain? Berkoordinasi itu komunikasi dengan baik sama satu tim atau satu rekan. Di sisi lain ada komandan sama danton. Danton itu dandru, komandan regu. Jadi gimana timnya juga pasti pimpinan banyak tim, banyak regu gitu, Mbak. Sering berkomunikasi atau berkoordinasi serah terima tugas maupun shift pagi dari shift malam. Berarti regunya itu banyak ya Pak? Regunya gimana dari pimpinan tersebut. Jika memang kalau untuk sekitar perumahan eh, membutuhkan anggota atau satuan pengaman yang banyak, mungkin banyak juga regu gitu, Mbak. Nah, biasanya kalau shift kan ada pagi dan malam tuh Pak. Kalau Bapak sendiri lebih suka yang mana? Kalau untuk saya pribadi, satuan pengaman, gimana atasan, Mbak? Kalau untuk saya pribadi mungkin di pagi hari gitu. Gimana dari pimpinan, ada yang sampai 3 shift, 2 shift. Kalau kita di 2 shift, jadi dibikin 12 jam gitu. Serah terima tugas, menerima tugas juga dengan kondisi aman terkendali gitu, Mbak. Lalu ada nggak sih Pak tantangan-tantangan yang Bapak hadapi ketika ngejaga keamanan di perumahan ini? Kalau untuk tantangan, Mbak, ya kemungkinan besar wilayah di perumahan sendiri, contohnya curanmor, banyakkan curanmor sama tamu yang yang kita curigain gitu. Jadi tujuannya pun kita harus sigap. Maka volume perumahan itu tinggi, harus aset-aset warga biar nyaman, aman. Nah, jadi itu yang kita waspadai. Pasti otomatis curanmor, kebakaran gitu kan. Terus bencana banjir kita juga harus sigap di satuan pengamanan gitu, Mbak. Jadi monitor ke anggota lain untuk ikut mengamankan gitu ya? Betul, Mbak. Jadi resikonya tinggi kita, Mbak, kalau di area perumahan. Resikonya tinggi kalau misalkan ada curanmor, pelaku misalkan 4 orang atau 3 orang bahkan lebih, jadi kita 1 orang nggak bisa. Kita harus mempunyai komunikasi yang baik sama monitor gitu, Mbak. Nah, selama Bapak kerja di sini itu ada ngerasain kejadian buruk seperti kejahatan-kejahatan gitu nggak Pak? Terus cara tindakan mengatasinya itu kayak gimana? Untuk kejahatan tindakannya pertama minimal 2 orang, Mbak.
Alhamdulillah kita masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam arti kondusif, aman, terkendali. Kalau untuk tindakan, jika memang ada curanmor di sini, jangan kita merasa jago itu. Pantau minimal 2 orang, jangan sampai kita hadapi sendiri, itu lebih bahaya. Karena kita pembinanya langsung dari Polda langsung, jadi istilahnya jangan sampai nangkap sendiri, dalam arti ngomong kasarnya kan gitu, jangan sampai gitu. Istilahnya minimal 2 orang, 3 orang, bahkan atau monitor ke atasan kayak anggota atau aparat setempat. Berarti kerja sama antar tim gitu ya Pak? Antar tim. Lalu ada nggak sih Pak program buat penghuni perumahan di sini untuk ikut serta menjaga keamanan, kayak misalnya jaga bersama atau semacamnya? Oh, itu namanya ya satkamling juga. Gimana di areanya Mbak ya? Kalau di areanya itu ada subsidi dan komersil. Kemungkinan kalau untuk komersil sendiri pasti otomatis pengen nyaman dan aman gitu. Tapi kalau untuk subsidi sendiri itu beda, pasti ada jadwal yang disebutnya ronda gitu, namanya satkamling, dinaungi langsung Babin Kamtimas dari aparat setempat polsek terdekat gitu Mbak. Kalau komersil tadi? Kalau untuk komersil, komersil sendiri kan termasuk privat Ya. nah, jadi pengennya aman, nyaman gitu, tentram gitu, karena sudah difasilitasi keamanan yang baik gitu, seperti kita di tim yang lain gitu. Apalagi kita di bina dari polsek terdekat. Berarti untuk komersil itu keamanannya tuh kayak dikasih sama pihak perumahan gitu? Betul, dikasih pihak dari perumahan juga gitu. Kebetulan kita juga langsung dari perumahan. Baik, menuju penutup nih Pak. Iya. Sama bekerja di sini, apa ada pengalaman baik yang Bapak dapatkan dan apa Bapak senang bekerja di sini? Kalau untuk saya pribadi dan rekan-rekan yang lain juga, alhamdulillah baik. Terus menjiwai profesi sebagai satuan pengamanan, legalitas kita jelas, naungan kita dari kepolisian, jadi sesuai perkap perpol dari Kapolri langsung gitu. Boleh dijelaskan Pak perkap dan perpol itu? Kalau untuk perkap perpolnya itu dari seragam harus sesuai gitu kan, dari contohnya kecil, kayak seperti yang saya pakai ini, memakai PDH, teman yang di Sikmalam itu PDL Pak. Baik Pak. Terakhir Pak, ada pesan nggak sih Pak untuk penghuni perumahan di sini? Ya, pesan-pesan untuk penghuni, jangan sungkan-sungkan berkoordinasi sama kita. Jadi khawatir kalau misalkan penghuni dalam arti ada saudara atau teman kerabat kan, kita tidak tahu itu saudaranya apakah temannya atau kerabatnya. Seharusnya saran saya harus berkoordinasi ke kita gitu selaku pengamanan tuh, biar enak kita ada mutasi gitu Mbak. Penghuni perumahan juga harus bekerja sama ya Pak dengan satuan pengamanan? Harus bekerja sama kita biar tidak ada miskomunikasi gitu. Ada yang ada saudara yang nginep kan, harus berkoordinasi sama kita gitu. Yang penting komunikasi baik, terutama pelayanan juga baik gitu. Baik, cukup sampai sini Pak, terima Sudah? kasih. Ya, sama-sama.